Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Mathematic Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi mengenai bangun ruang sisi datar bagian kedua, yaitu prisma. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Mengetahui pengertian prisma, 2. Mengetahui jaring-jaring prisma, 3. Menghitung luas permukaan prisma, 4. Menghitung volume prisma. Lanjut. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Berikut ini beberapa contoh bangun prisma. Kita lihat yang pertama. Alasnya berbentuk segi 4 atau persegi. Kemudian alasnya berbentuk segitiga. Kemudian alasnya berbentuk segi 5 dan kemudian berbentuk belah ketupat. Di sini dikatakan bahwa prisma adalah merupakan bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis. Ketika di sini persegi, maka di atasnya juga persegi. Ketika alasnya segitiga, maka atasnya adalah segitiga. Kemudian selanjutnya sama ya. Dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang, sesuai dengan lebar atau tingginya. Lanjut. Kemudian, unsur-unsur prisma. Di mana di sini, unsur-unsur prisma dapat kita ketahui dengan cara manual ataupun menggunakan rumusnya. Yang pertama, memiliki N ditambah 2 buah sisi, di mana N ini tergantung dengan jumlah rusuk atau nama alasnya. Ketika yang pertama ini adalah prisma segi 4, maka N-nya adalah 4. Maka N ditambah 2 adalah 6. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Boleh kita hitung ya. Kalau manual, di atas 1, di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua, memiliki 3N buah rusuk. Artinya 3 kita kalikan dengan 4 adalah 12. Di bawah 4, di atas 4, di tengah-tengah 4. Maka 12 untuk rusuknya. Kemudian yang ketiga, memiliki 2N buah titik sudut. 2 dikali 4 adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian yang keempat, memiliki N buah sisi tegak. Berarti 4. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua, jadi setiap unsur-unsur prisma itu berbeda banyaknya sesuai dengan bentuk alasnya. Kemudian yang kedua, memiliki N tambah 2 buah sisi. Artinya, karena alasnya adalah segitiga, N-nya adalah 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian, yang kedua, memiliki 3N buah rusuk. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9 rusuk. Kemudian yang ketiga, memiliki 2N buah titik sudut. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 titik sudut.
Kemudian yang keempat, memiliki n buah sisi tegak. N sama dengan 3. Kemudian yang ketiga, memiliki n ditambah 2 buah sisi. Ini prisma segi 5, artinya n itu adalah 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian yang kedua, memiliki 3n buah rusuk, artinya 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian yang ketiga, memiliki 2n buah titik sudut, 2 dikali 5 adalah 10. Kemudian yang keempat, memiliki n buah sisi tegak, artinya 5. Next. Berikut ini merupakan jaring-jaring prisma. Di mana yang pertama, itu merupakan prisma segitiga ketika dibuka seperti itu. Kemudian yang kedua, ini adalah prisma segi 6. Ketika bangun ruang itu kita buka, maka bentuknya seperti ini. Kemudian yang ketiga, itu adalah prisma segi 4. Jadi prisma segi 4 ini itu sama dengan balok, ya, atau kubus bisa. Kemudian selanjutnya ada prisma segi 5. Ketika kita buka, jaring-jaringnya seperti ini. Lanjut. Luas permukaan dan volume prisma. Di mana Ustadz mempunyai prisma segitiga dengan bawah adalah alas dan ini merupakan tinggi. Untuk luas permukaan prisma, di mana luas alas kita tambah dengan luas tutup, kemudian ditambah luas sisi tegaknya. Artinya, luas sama dengan 2 dikali luas alas, karena alas dan atas atapnya sama. Kemudian ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas sisi tegak, ya, yaitu keliling alas dikali tinggi. Kemudian untuk volume yaitu luas alas kita kalikan dengan tinggi, sama seperti balok, ya, yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Untuk memahami lebih lanjut dalam menggunakan rumus, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, tentukan luas permukaan prisma segitiga siku-siku berikut. Di mana di sini terdapat alas berbentuk sebuah segitiga siku-siku. Kita selesaikan bersama-sama. Kita masukkan terlebih dahulu rumus luas, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Di mana kita akan memerlukan luas alas dan keliling alas. Artinya, terlebih dahulu kita akan mencari luas alas segitiga ini. Jadi, luas alas adalah A kali T dibagi 2. Karena dia segitiga. Ini rumus luas segitiga. Perhatikan, alas kita pisahkan terlebih dahulu seperti ini. Di mana 3 itu adalah alas segitiga dan 4 merupakan tinggi segitiga. Kita masukkan 3 dikali 4 dibagi 2. 3 kali 4 adalah 12. Dibagi 2 adalah 6 cm pangkat 2. Kemudian kita akan mencari keliling alas. Di mana keliling alas yaitu alas ditambah tinggi ditambah miring. Alasnya adalah 3, tingginya adalah 4. Nah, sedangkan miringnya tidak ada. Jadi hati-hati untuk penggunaan rumus, di mana pada rumus prisma, luas prisma, T ini adalah tinggi prisma, sedangkan T di sini itu adalah tinggi alas pada segitiga. Jangan salah memasukkan nilai. Kemudian untuk mencari sisi miring, yang kita lakukan adalah menggunakan teorema Pitagoras, di mana sisi miring merupakan sisi yang terpanjang. Artinya konsep teorema Pitagoras yaitu dijumlahkan. Berarti M sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2.
Lalu kita akarkan. 4 pangkat 2 adalah 16, ditambah 3 pangkat 2 adalah 9. Maka 16 ditambah 9 adalah akar dari 25. M sama dengan 5. Lalu kita masukkan 5 M-nya. Kemudian kita jumlahkan. 3 ditambah 4 ditambah 5 adalah 12 cm. Luas alas sudah dapat, keliling alas sudah dapat. Maka tinggal kita masukkan ke rumus luas permukaan prisma. 2 kali 6, keliling alasnya tadi 12, maka 12 dikali 8. Tinggi prisma adalah 8 cm. Maka 2 kali 6 adalah 12, ditambah 12 kali 8 adalah 96. Luas sama dengan 108 cm persegi. Next, contoh soal yang kedua. Tentukan luas permukaan prisma pada gambar di samping. Di mana prisma ini merupakan prisma trapesium. Sini ya, karena alasnya berbentuk trapesium. Oke, kita jawab bersama-sama. Kita masukkan rumus luas permukaan prisma. Kemudian yang kita butuhkan adalah luas alas dengan keliling alas, di mana alasnya merupakan bangun datar trapesium. Oke, luas alas atau luas trapesium yaitu jumlah sisi sejajar kita kalikan dengan tinggi trapesium, kemudian kita bagi dengan 2. Kita masukkan jumlah sisi sejajar adalah 26 ini dengan yang atas adalah 14 dikali tingginya tidak ada ini dibagi 2, maka tinggi akan kita cari, tinggi dari trapesium, dimana tingginya ini adalah ini ya. Maka akan kita pisahkan terlebih dahulu seperti ini, berbentuk sebuah segitiga. 15 ini dari sisi miring, 12 merupakan hasil dari pengurangan 26 dikurang 14, yaitu 12 cm. Kita gunakan teorema Pythagoras, di mana ketika ingin mencari sisi tinggi, maka miring kita kurangkan dengan alas. Sisi terpanjang kita kurangkan dengan sisi yang pendek. Maka 15 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. 15 pangkat 2 adalah 225 dikurang 144. Maka kita akarkan 81 hasilnya. T sama dengan 9 cm. Kemudian kita masukkan 9 cm ke rumus luas alas trapesium tadi. 26 ditambah 14 adalah 40. Dikali 9 dibagi 2. 40 kita bagikan dengan 2 adalah 20. 20 dikali 9 adalah 180 cm. Setelah dapat luas alas, yang kita akan cari adalah keliling alas. Maka keliling alas tinggal kita jumlahkan semua sisi trapesium. 26 ditambah 15 ditambah 14 ditambah 9. Hasilnya adalah 64 cm. Lalu setelah selesai mendapatkan luas alas dengan keliling alas, maka tinggal kita masukkan ke rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 dikali 180 ditambah 64 dikali 30. 30 merupakan tinggi prisma. Jadi posisi prisma ini adalah terguling ya. Jadi kita letakkan secara berdiri, mana 30 merupakan tingginya, tinggi prisma. Kemudian 2 kali 180 adalah 360 ditambah 1920. Luas sama dengan 2280 cm. Oke, mudah ya. Kemudian nomor 3, luas permukaan prisma yang ketiga. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Ini belah ketupat dengan panjang diagonal 16 dan 12 cm. Tentukan tinggi prisma jika permukaannya adalah luas permukaannya adalah 672 cm persegi. Kita lihat di sini. Kita cari tinggi prisma ini. Sedangkan yang sudah diketahui adalah luas permukaan.
Maka kita masukkan lagi rumusnya seperti ini. Kemudian kita akan cari luas alasnya. Dimana luas alas atau belah ketupat yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. 16 dikali 12. 16 kita bagi 2 adalah 8. 8 dikali 12 adalah 96 cm persegi. Kemudian kita akan cari keliling alas. Di mana keliling alas ini 4S. Oke, jadi sisinya karena dia sama, sisi ini kita jumlahkan atau kita kalikan dengan 4. Bentuk alasnya seperti ini. Belah ketupat di mana yang diketahui adalah diagonal-diagonalnya. Karena kita ingin mengetahui sisinya, maka kita ambil sebuah segitiga. Di mana diagonalnya akan kita ambil setengah-setengahnya. Kita menggunakan teorema Pythagoras. Kita lihat di sini. 8 pangkat 2 kita jumlahkan dengan 6 pangkat 2 sisi miring ini. Di mana 8 pangkat 2 itu merupakan setengah dari ini. 16 setengahnya adalah 8. Kemudian 6 pangkat 2, 6 ini kita dapatkan dari setengah dari 12. Maka 8 pangkat 2 adalah 64 ditambah 6 pangkat 2 adalah 36. 64 ditambah 36 adalah 100. Akar 100 adalah 10 cm. Maka untuk sisinya adalah 10. 4 dikali 10 adalah 40 cm. Kemudian tinggal kita masukkan nilainya tadi, yaitu 2 dikali 96 kemudian ditambah 40 dikali T. 2 kali 96 adalah 192. Kemudian 40 kali T adalah 40 T. Pindah ruas 672 kita kurangkan dengan 192 sama dengan 40 T. 480 sama dengan 40 T. T sama dengan 480 dibagi 40. T sama dengan 12 cm. Jadi untuk tinggi prisma adalah 12 cm. Oke, lanjut. Volume prisma. Dimana di sini terdapat contoh soal. Yang pertama, alas sebuah prisma belah ketupat memiliki panjang diagonal 20 dan 24 cm. Jika tinggi prisma tersebut adalah 28 cm, tentukan volume prisma. Kalau volume prisma cukup mudah ya. Kita masukkan volumenya, yaitu luas alas dikali tinggi. Di mana luas alas yaitu belah ketupat diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Berarti 20 dikali 24 dibagi 2. 20 dibagi 2 adalah 10. 10 dikali 24 adalah 240. Jadi luas alasnya 240 cm persegi. Lalu kita masukkan volume sama dengan 240 dikali 28. Tingginya tadi adalah 28 cm. Maka volume sama dengan 6720 cm pangkat 3. Oke, cukup mudah ya. Next, soal berikutnya. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 20 cm, 21 cm, dan 29 cm. Jika volume prisma tersebut adalah 5250 cm pangkat 3, tentukan tingginya. Kalau tadi cari prisma, volumenya yang kita cari, sekarang dibalik. Tingginya yang kita cari, volumenya sudah diketahui. Maka kita masukkan volumenya, luas alas kali tinggi. Kita cari luas alasnya karena dia berbentuk segitiga siku-siku, di mana konsep segitiga yaitu sisi miring merupakan sisi terpanjang. Maka untuk alas dan tingginya kita ambil 20 dengan 21. Luas alas sama dengan alas kali tinggi per 2. Maka 20 dikali 21 per 2. 20 dibagi 2 adalah 10. 10 dikali 21 adalah
210. Kita masukkan, volumenya adalah 5250 sama dengan 210 dikali T. T sama dengan 5250 dibagi 210. T sama dengan, kita coret, 25 cm. Oke, mudah ya. Oke, baik. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di pembahasan matematika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.